Aku sudah merancang pernikahan impianku bahkan sebelum aku bertemu tunanganku George. Saat dia akhirnya melamar, semuanya jadi mudah. Aku mengeluarkan wedding planner dan mulai menelpon untuk memesan semuanya. Beruntung bagi kami, saudara perempuan George, Anna, bekerja di wedding venue, tepat di pantai. Jadi dia membantu kami mengaturnya. Faktanya, dia cukup banyak membantu kami mengatur segalanya. Ini seperti skenario yang ideal. Wedding planner dalam keluarga. Dia bahkan lebih terorganisir dariku. Semuanya berjalan sesuai rencana. Tetapi kemudian, 2 minggu sebelum hari besar kami mendapat telepon. Itu dari Anna. Dia menangis sangat keras, sampai aku hampir gak bisa memahaminya. Dia berkata telah terjadi kesalahan dan tempat tersebut telah dipesan 2 kali. Aku mulai panik dan berkata kepadanya bahwa dia harus memberitahu pasangan lain kalau kami yang memesan terlebih dahulu. Tetapi dia berkata itu nggak mungkin, karena pasangan lain telah membayar setidaknya 6 bulan sebelum kami. Dan mantan rekannya jelas telah membuat kesalahan besar. Aku sangat syok, tapi George berkata kami akan mencari tempat lain. Apa dia gila? Aku nggak mau menikah di tempat asal-asalan. Ini adalah tempat impianku sejak aku masih kecil. Besoknya aku dan George duduk dan memutuskan untuk menikah di kebun orang tuaku. Kami memanggil semua tamu kami untuk menjelaskan apa yang telah terjadi dan memberi mereka detail tempat baru. Ana sangat kaget dan terus berkata kami harus menunda pernikahan kami beberapa bulan dan tetap menikah di tempatnya. Faktanya, dia tampak agak tersinggung karena kami memilih tempat lain. Aku ingin berteriak padanya. Ini salahmu! George bilang setidaknya kami masih akan bulan madu di tempat impian kami. Aku naik ke atas untuk berpikir tentang packing. Apa saja untuk mengalihkan pikiranku dari apa yang sudah terjadi. Aku mengeluarkan koperku dan kemudian melihat folder bulan madu kami di mana aku menyimpan paspor dan tiket kami. Tapi paspor kami nggak ada di sana. Aku mencari ke sekeliling ruangan, tetapi mereka nggak terlihat dimanapun. Aku berteriak kepada George dan dia membantuku mencari. Dia terlihat cemas. Aku nggak pernah kehilangan apapun. Ini sangat aneh. Pertama, tempat pernikahan kami dipesan 2 kali, sekarang paspor kami hilang. Jika aku nggak berpikir cepat, sepertinya kami akan hancur. Apalagi yang bisa salah? Aku menghabiskan 10 hari berikutnya membuat semua rencana pernikahan di tempat baru. Ada begitu banyak yang harus diatur, dan aku harus melakukan banyak hal sendiri. Karena George masih bekerja setiap hari, dan sekarang Anna sama sekali tidak membantu. Dia tidak menjawab teleponku. Mungkin aku harus mengiriminya bunga untuk meminta maaf karena memilih tempat lain. Tapi seharusnya dia yang mengirimiku bunga. Ini sangat kacau. 2 hari sebelum pernikahan saat aku bersama teman-temanku mencoba gaya rambut yang berbeda. George menelponku, memintaku untuk segera pulang. Aku pulang begitu cepat, panik tentang apa yang mungkin terjadi. Saat aku berjalan melewati pintu, George berdiri di sana memegang HP di tangannya. Dia sangat marah dan melempar HP itu ke lantai. Dia bilang dia sedang berbaring di sofa ketika dia menemukan HP ini di bawah bantal. Dan bertanya, apa ada yang mau aku jelaskan? Aku nggak tahu apa yang dia bicarakan. Aku mengambilnya dan menyadari itu adalah HP lamaku yang sudah bertahun-tahun nggak aku pakai. Aku pertama kali memakainya saat bertemu dengan George. Dan dia membelikanku yang baru 2 tahun lalu. Kata sandinya masih sama. Jadi aku membukanya dan tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Percakapan antara aku dan seorang pria bernama Seth. Aku bahkan gak kenal Seth. Tapi ada sebuah foto dan itu adalah pasporku dengan tulisan yang berbunyi, mereka aman bersamaku, rencana kita akan berhasil sayang, kita akan segera bersama. Lalu ada pesan lagi di bulan sebelumnya. Aku merasa mual. Aku memberitahu George bahwa ini bukan aku. Seseorang telah menjebakku. Tapi dia gak mempercayaiku. Dia bilang aku bertingkah aneh belakangan ini. Dan sekarang dia tahu kenapa. Lalu dia mendorongku dan pergi. Aku jatuh ke lantai dan menangis, memohon padanya untuk tidak pergi. Tetapi sudah terlambat. Aku merasa seperti seseorang telah mengutukku. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang melakukan ini padaku? Aku menelpon Anna, dan kali ini dia mengangkat. Dan langsung pergi. Aku menceritakan apa yang terjadi dan dia kaget. Dan bertanya apa itu benar. Apa aku benar-benar selingkuh? Aku sangat kesal dia bahkan memikirkan hal itu, tapi dia tetap tinggal dan menghiburku. Dia berbaring di sampingku sepanjang malam dan berkata semua akan baik-baik saja. Lalu, dia mengatakan sesuatu yang membuatku merinding. Dia berkata, mungkin George melakukan ini karena dia merencanakannya. Siapa lagi yang punya akses ke HP itu dan bisa mengambil paspor kami? Dia benar. Aku nggak bisa tidur setelah dia mengatakan itu dan mencoba menelpon George. Tapi tentu saja dia nggak mengangkatnya. Pernikahan kami kurang dari 2 hari lagi.
Dan sekarang aku harus membatalkan semuanya. Aku akhirnya tertidur, tetapi beberapa jam kemudian aku bangun. Anna sudah pergi. Aku ke kamar mandi dan dalam perjalanan kembali, aku bisa melihat cahaya di kamar cadangan. Aku mengintip dari balik pintu dan tidak percaya dengan apa yang kulihat. Anna ada di sana duduk di depan laptopnya. Dia mengklik foto. Itu semua adalah fotoku. Tiba-tiba, aku merasakan firasat buruk. Aku berlari ke tempat tidur dan memakai HP lamaku, aku mengirim pesan kepada set ini. Aku langsung mendengar bunyi bip, dan kemudian aku tahu. Aku berjalan ke kamar cadangan, dan di sana Ana tampak ketakutan memegang HP yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Aku membongkarnya. Dialah yang mencoba menyabotase pernikahan kami. Tapi kenapa? Ana mulai menangis dan memberitahuku bahwa itu tidak seperti yang kupikirkan. Lalu dia mengatakan yang sebenarnya. Dia jatuh cinta padaku. Dan gak tahan melihatku menikah dengan kakaknya. Aku sangat muak dengannya. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Maksudku, semuanya masuk akal. Tiba-tiba aku bertanya-tanya, apa ada pasangan lain yang memesan tempat impian kami? Apa dia baru saja membual? Aku mengusirnya keluar dan tidak peduli itu tengah malam. Sekarang aku nggak tahu harus berbuat apa. Aku mencintai George. Tapi adik perempuannya benar-benar gila dan mencintaiku. Ini sangat canggung. Aku nggak percaya dia membuatku berpikir George yang merencanakan semua ini. Dia gila. Sungguh situasi yang mengerikan.